Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Selin Wulandari dalam konten Our Education, tempat belajar yang masih belajar. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini lagi-lagi kita akan membahas salah satu materi dalam fisika, yaitu tentang hukum Newton. Nah teman-teman semua sudah tahu tentang hukum Newton atau sudah pernah dengar? Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi, kita akan bahas pada kesempatan ini. So, pastikan teman-teman tonton sampai akhir and don't forget to like, comment, and subscribe. Cekidot. Oke, sebelum kita mulai pada pembelajaran, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mas Selin Wulandari dengan NIM A1C3 18064. Saya dari kelas reguler B 2018, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Oke, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang hukum Newton. Nah, mungkin teman-teman semua sudah pernah dengar yang namanya hukum Newton atau sudah pernah belajar. Nah, sekarang kita akan mengulang kembali tentang hukum Newton. Jadi, hukum Newton adalah hukum yang dikemukakan atau ditemukan oleh Sir Isaac Newton, di mana hukum Newton ini dibedakan menjadi 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, hukum Newton ini menjadi dasar dalam mekanika klasik. Untuk pembahasannya, kita akan membahas satu persatu tentang hukum Newton. Namun, sebelum kita mulai, ada baiknya kita tahu tentang tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan serta menyusun rencana dan melakukan simulasi kegiatan pembelajaran materi hukum Newton. Nah, ini adalah ruang lingkup materi fisika yang ada di SMA, di mana dibagi menjadi 3 jenjang, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan fokus kepada kelas 10, yaitu tentang hukum-hukum Newton. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui tentang kedalaman dan keluasan materi hukum Newton, di mana kedalaman itu merupakan rincian materi yang diberikan secara lebih mendetail. Contohnya itu, kalau dalam materi hukum Newton adalah gaya dan hukum Newton, sedangkan keluasan merupakan ruang lingkup atau cakupan materi yang dibebankan pada KD dan jenjang tertentu. Nah, pada bahasan kali ini yang merupakan keluasan adalah macam-macam gaya, macam-macam hukum Newton, dan penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh kedalaman dan keluasan materi hukum Newton yang akan kita pelajari, di mana yang sebelah sini merupakan materi hukum Newton pada ruang lingkup fisika SMP, dan yang di sebelah sini merupakan materi dari hukum Newton yang dipelajari di SMA. Oke, kita masuk ke urutan penyajian, di mana urutan penyajian dari hukum Newton ini yang pertama adalah gaya dan satuannya, lalu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari, dan macam-macam gaya. Oke, kita masuk pada bahasan kita yang pertama, yaitu tentang gaya. Coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di samping ini. Nah, di sana nampak bahwa ada 2 orang anak yang sedang memindahkan balok dari satu posisi ke posisi yang lain, di mana yang berbaju merah dengan cara menarik dan yang baju hijau atau toska dengan cara mendorong. Artinya,
Kedua anak ini sama-sama melakukan atau memberikan sebuah gaya kepada balok kayu, hanya saja dengan cara yang berbeda. Nah, dapat kita simpulkan bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda itu dapat bergerak. Nah, gaya itu dapat kita golongkan sebagai besaran vektor karena mempunyai nilai dan arah. Satuan gaya itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu dalam satuan internasional dan satuan CGS atau cm gram second, di mana dalam satuan internasional 1 Newton sama dengan 1 kg meter per second kuadrat. Sedangkan dalam sistem CGS, 1 Den itu sama dengan 1 cm gram per second kuadrat. Oke, setelah membahas tentang gaya, kita akan bahas tentang hukum Newton, di mana yang pertama adalah tentang hukum 1 Newton. Nah, coba teman-teman perhatikan ilustrasi yang ada di gambar. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa orang itu bisa terpental? Ada yang tahu jawabannya? Ini bisa kita jawab dengan hukum 1 Newton, di mana hukum 1 Newton berbunyi jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Di mana formulasinya adalah sigma F sama dengan 0. Berdasarkan hukum ini, dapat kita pahami bahwa benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam, dan benda yang bergerak akan cenderung untuk tetap bergerak. Oleh karena itu, hukum 1 Newton juga disebut sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Nah, dari ilustrasi tadi, maka hukum 1 Newton itu mengatakan bahwa benda yang diam akan tetap diam. Nah, contoh yang di sini adalah sebuah tembok yang ditabrak oleh pengendara motor. Karena tembok mempertahankan posisinya dalam keadaan diam, maka orang yang menabrak tembok itu akan terpental karena tembok tidak berpindah tempat. Itu dikarenakan adanya kelembaman dari suatu benda. Oke, sudah paham ya? Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum 2 Newton. Di mana dalam hukum 2 Newton, percepatan pada sebuah benda sebanding dengan resultan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda, di mana formulasinya dapat ditulis dengan sigma F sama dengan M dikali A, atau A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Artinya, percepatan pada benda itu sebanding dengan jumlah gaya yang diberikan pada benda. Namun jika benda berada pada suatu bidang tertentu, katakanlah X, Y, dan Z, maka jumlah gaya bekerja itu sama dengan massa dikali percepatan sepanjang bidang tersebut, yaitu X, Y, dan Z masing-masingnya. Di mana satuan gaya itu adalah Newton, seperti yang kita bahas tadi, 1 Newton itu sama dengan 1 kg meter per second kuadrat. Nah, ini adalah satuan lain dari gaya, namun yang umum kita pakai adalah dalam bentuk Newton. Oke, selanjutnya tentang aplikasi hukum 2 Newton, dapat dilihat pada gambar bahwa ada dua buah mobil dengan massa yang berbeda, di mana mobil yang berwarna hijau memiliki massa 700 kg dan mobil yang berwarna merah memiliki massa 2.600 kg. Nah, jika kita berikan gaya yang besar untuk mendorong mobil ini, maka perpindahan dari mobil yang hijau dengan mobil yang merah itu tidak akan sama. Karena ketika kita mendorong benda yang lebih ringan, maka benda itu akan berpindah tempat lebih jauh daripada benda yang massanya lebih berat. Artinya, massa benda akan berbanding terbalik dengan percepatan dari sebuah benda. Nah, ini sesuai dengan hukum 2 Newton.
Nah, ini adalah contoh lain. Ada dua buah benda dengan massa yang berbeda. Yang pertama itu massanya 1 kg, dan yang kedua itu massanya 5 kg. Nah, dapat kita lihat dengan meninjau gaya-gaya yang bekerja pada benda, kita peroleh nilai percepatan benda itu, di mana benda dengan massa 1 kg mempunyai percepatan 20 meter per sekon kuadrat. Sedangkan benda dengan massa 5 kg mempunyai percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Artinya, benda dengan massa yang kecil mempunyai percepatan yang besar, dan benda dengan massa yang besar mempunyai percepatan yang kecil. Artinya massa berbanding terbalik dengan percepatan. Oke? Kita lanjut dengan hukum 3 Newton. Di mana pada hukum 3 Newton dikatakan jika dua benda berinteraksi, gaya yang dilakukan oleh benda pertama pada benda kedua sama dan berlawanan arah dengan gaya yang dilakukan oleh benda kedua pada benda pertama. Formulasinya adalah F12 sama dengan min F21 atau F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, contohnya kita lihat pada gambar yang pertama, ada seseorang yang mendorong tembok. Artinya, orang itu memberikan gaya yang disebut dengan F aksi kepada tembok. Lalu, kenapa tembok tidak berpindah tempat? Karena tembok juga memberikan reaksi atau perlawanan dengan gaya yang sama besar dengan yang diberikan oleh orang tersebut. Tetapi, gaya yang diberikan oleh tembok itu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan oleh orang tersebut. Artinya, tembok memberikan F reaksi, di mana F aksi sama dengan min F reaksi yang sesuai dengan hukum 3 Newton. Nah, selanjutnya untuk gambar yang kedua, yaitu orang yang sedang mendayung perahu di atas air. Menurut teman-teman, bagaimana sih penerapan hukum 3 Newton pada perahu tersebut? Saya rasa teman-teman sudah mengetahui jawabannya. Oke, kita akan lanjut dengan macam-macam gaya. Yang pertama itu ada gaya normal atau N, di mana gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antar dua permukaan yang bersentuhan, dan arahnya selalu tegak lurus bidang sentuh. Nah, di mana pada gambar bisa kita lihat bahwa arah gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang sentuh satu benda. Formulasinya adalah N sama dengan W, di mana bisa kita peroleh dari hukum 1 Newton, atau N sama dengan M kali G, di mana M merupakan massa benda dan G merupakan gaya gravitasi. Oke, selanjutnya ada gaya yang kedua, yaitu gaya berat atau yang disebut dengan W. Gaya berat atau W adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda, di mana formulasinya bisa kita tulis dengan W sama dengan M kali G. Nah, arah gaya berat ini selalu menuju ke inti bumi atau ke pusat bumi. Artinya, arah gaya barat itu selalu ke bawah, kalau dalam contoh gambar yang kita tampilkan. Oke, selanjutnya ada gaya gesek, di mana gaya gesek adalah gaya yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, coba diperhatikan pada gambar, benda bergerak ke arah kanan, namun gaya geseknya mengarah ke kiri. Nah, artinya gaya gesek benda berlawanan arah dengan benda. Gaya gesek ini dapat terjadi jika dua buah benda yang bersentuhan ketika benda yang satu bergerak terhadap benda yang lainnya. Nah, ada dua macam gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Yang pertama itu gaya gesek statis atau yang disimbolkan dengan Fs, merupakan gaya yang bekerja pada benda yang diam atau pada benda yang tepat akan bergerak. Artinya,
Gaya gesek statis ini hanya akan ada atau hanya berlaku ketika benda itu sedang diam. Nah, gaya gesek statis ini bisa kita rumuskan dengan Fs sama dengan μs dikali N, di mana Fs merupakan gaya gesek statis dengan satuan Newton, μs merupakan koefisien gesekan statis, dan N merupakan gaya normal dan dengan satuan Newton. Berbeda halnya dengan gaya gesek statis, gaya gesek kinetis atau FK merupakan gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Artinya ketika benda masih diam, gaya gesek yang berlaku adalah gaya gesek statis. Dan ketika benda itu sudah bergerak, maka gaya gesek itu disebut dengan gaya gesek kinetis. Nah, rumusnya adalah Fk sama dengan μk dikali N. Dengan keterangan, Fk merupakan gaya gesek kinetis dengan satuan Newton, μk merupakan koefisien gesekan kinetis, dan N merupakan gaya normal dengan satuan Newton. Nah, sudah tahu kan perbedaan dari gaya gesek statis dengan kinetis, beserta macam-macam gaya yang sudah kita jelaskan? Nah, sampailah kita pada penghujung pembelajaran. Semoga apa yang telah kita jelaskan dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang gaya dan hukum Newton. Dan semoga dengan adanya video ini bisa membuat kita lebih tahu lagi tentang gaya dan hukum Newton, sehingga kita tidak bingung ketika kitanya ataupun menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.